Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibati fillah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita dan menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat. Dan alhamdulillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kembali kita bermajlis dalam majlis kitab At-Tauhid An-Nasyi'ah wal Mubtadi'in, pelajaran tauhid bagi para pelajar dan para pemula. Sekarang ini kita telah memasuki pertemuan yang ke-6 dan akan membahas bab yang baru atau pembahasan yang baru yang berjudul Anwa'ut Tauhid. Yang berjudul Anwa'ut Tauhid. Macam-macam tauhid. At-tauhidu huwa ifradullah ta'ala بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات. Tauhid yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada rububiyahnya dan pada uluhiyahnya, serta pada kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anwa'ut tauhid salasah. Macam tauhid itu ada tiga. Wahia Tauhidul Rububiyah wa Tauhidul Uluhiyah wa Tauhidul Asma' was Sifat. Ketiga macam tauhid ini adalah Tauhid Rububiyah, kemudian Tauhid Uluhiyah, dan Tauhid Al-Asma' was Sifat. Jadi Syekh Abdul Aziz menyebutkan di sini bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi tiga, yaitu Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, dan Tauhid Asma' was Sifat. Kita kembali kepada pengertian tauhid, yaitu ifradullahi ta'ala birrububiyyati wal uluhiyyati wa kamalil asma'i was sifat. Pengertian dari tauhid adalah mengesahkan Allah baik pada rububiyahnya, kemudian pada uluhiyahnya, dan pada kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada ketiga hal tersebut. Tauhidur rububiyah
wa huwa tauhidullah bi af'alihi subhanah mislul khalqi wal rizqi wa tadbiril umuri wal ihya'i wal imatati wa nahwi dhalik. Tauhid rububiyah yaitu tauhidullah bi af'alihi, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan atau pada perbuatan-perbuatan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti menciptakan, membagikan rezeki, mengatur segala urusan, menghidupkan dan mematikan, serta af'al yang lain yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala khaliqa illallah. Maka tidak ada pencipta yang menciptakan bumi dan langit ini selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang membantu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menciptakan makhluk, sebesar apapun makhluk itu, apalagi makhluk-makhluk yang kecil. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang telah menciptakan segala sesuatu. Jadi dari ayat ini kita ketahui bahwasanya pencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Wala raziqa illallah. Dan tidak ada pemberi rizki selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satu binatang melata yang ada di muka bumi ini melainkan rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berdasarkan ayat ini, setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi ini maka telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala mudabbira illallah. Dan tidak ada yang mengatur urusan perkara-perkara, peristiwa-peristiwa yang ada di langit maupun yang ada di bumi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur urusan dari langit ke bumi. Baik peristiwa-peristiwa yang ada di langit maupun peristiwa-peristiwa dan kejadian yang ada di bumi, maka semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala muhyin wala mumit illallah. Dan tidak ada yang menghidupkan serta mematikan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala,
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un." Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menghidupkan dan mematikan, dan kepadanya lah, kepada Allah Subhanahu wa taala kalian semua akan dikembalikan. Wa hadzal naw' qad aqarra bihi al-kuffar ala zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yudkhilhum fil Islam. Wa hadzal naw', tauhid rububiyah ini adalah jenis tauhid yang juga qad aqarra bihil kuffar, yang diakui, ditetapkan oleh orang-orang kafir, ala zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka juga menetapkan bahwasanya yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yudkhilhum fil Islam. Namun hal tersebut tidak menjadikan mereka sebagai muslim. Tidak menjadikan mereka masuk ke dalam al-Islam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Jika engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, man khalaqas samawati wal arda, siapakah zat yang telah menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka pasti akan menjawab, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Namun pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah belum cukup untuk mereka dikatakan sebagai seorang muslim. Mereka harus menetapkan tauhid yang berikutnya, yaitu tauhid uluhiyah, agar mereka dikatakan sebagai seorang muslim. Selain dari menetapkan, mengakui tauhid rububiyah, mereka harus menetapkan tauhid uluhiyah. Dan pengertian dari tauhid uluhiyah adalah tauhidullah bi af'alil ibadi allati amarahum biha. Tauhid uluhiyah adalah tauhidullah bi af'alil ibad allati amarahum biha, yaitu seorang hamba mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid uluhiyah juga bisa dikatakan sebagai tauhidul ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan-perbuatan hamba pada apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Maksudnya di sini adalah al-ibadah. Fatusrafu jami'ul ibadati
lillahi wahdahu la syarikalah. Maka semua jenis ibadah itu dipersembahkan hanya untuk Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Mislu du'ai wal khawf wat tawakkul wal isti'anah wal isti'adah wa ghairi dhalik. Seperti ad-du'a, berdoa, wal khawf, takut atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wat tawakkul, dan bertawakal, menyandarkan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal isti'anah, dan memohon pertolongan, wal isti'adah, meminta perlindungan, wa ghairi dzalik, dan bentuk-bentuk ibadah yang lain. Fala nad'u illallah. Maka kita tidak berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan telah berfirman Tuhan kalian, ud'uni, berdoalah kepadaku. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, astajib lakum, niscaya aku perkenankan doa kalian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk memohon, berdoa hanya kepadanya. Dan doa ini merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu merupakan ibadah. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Nuh, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid tersebut adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan kalian menyeru selain Allah. Jangan kalian menyeru selain Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Maka larangan untuk menyeru kepada selain Allah di dalam ayat tersebut menunjukkan bahwasanya doa itu merupakan ibadah yang hanya diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala nakhafu illa lillah. Wala nakhafu illa Allah. Dan tidak boleh seseorang takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takut di sini terbagi menjadi dua. Ada takut yang sifatnya khusus, yaitu khauful ibadah. Takut yang dia merupakan ibadah. Dan ini ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan yang kedua adalah takut yang sifatnya umum. Takut yang sifatnya umum, yaitu khaufun tabi'i. Takut yang sifatnya tabi'i, yang sudah menjadi sifat dasar ketika dia takut terhadap serangan binatang buas misalnya. Maka ini bukanlah jenis takut yang tercela. Adapun takut yang sifatnya khusus, manakala dia dipersembahkan atau diarahkan kepada yang bukan haknya, maka dia merupakan takut yang tercela. Seperti rasa takut kepada manusia. Misalnya, kalau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dibunuh. Misalnya, atau dia akan disiksa. Maka dalam kondisi seperti ini, seseorang tetap harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala qadri istita'atihi, sesuai dengan batas maksimal dari kemampuannya, dan tidak boleh sedikit pun rasa takutnya tersebut mengalahkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut terhadap mereka. Maka janganlah kalian takut terhadap mereka. Wa khafuni, namun takutlah kalian kepadaku. In kuntum mu'minin, jika kalian memang orang yang beriman. Wala natawakkalu illa 'ala Allah, dan kita tidak menyandarkan urusan kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalian harus bertawakal jika kalian memang orang yang beriman. Jika ada iman di dalam hati kalian, maka bertawakallah kalian kepada Allah. Sandarkan urusan kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala nasta'inu illa billah, dan kita tidak memohon pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha menguasai segala sesuatu, Zat yang segala sesuatu berada di dalam genggamannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami ibadahi, hanya Engkau yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Wala nasta'idu illa billah, dan kita tidak memohon perlindungan dari segala macam mara bahaya kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam godaan syaitan yang terkutuk, yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas. Saya memohon perlindungan kepada
Tuhannya manusia. وهذا النوع من التوحيد هو الذي جاءت به الرسل عليهم السلام. Dan tauhid jenis kedua inilah tauhid uluhiyah, ialah tauhid yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalam. Haitsu qala ta'ala, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat rasulan, seorang utusan, an i'budullaha wajtanibut taghut, untuk menyampaikan kepada umat mereka, kepada kaum mereka, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Dan taghut di sini adalah kullu man ubida min dunillah wa huwa radin. Pengertian taghut di sini adalah setiap yang disembah selain Allah dan dia ridha terhadap hal tersebut. وهذا النوع من التوحيد الذي أنكره الكفار قديما وحديثا. Dan jenis tauhid inilah yang diingkari oleh orang-orang kafir, baik pada masa yang lalu maupun pada masa sekarang. Kama qala ta'ala ala lisanihim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dari ucapan mereka sendiri, orang-orang kafir tersebut. Mereka mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad tersebut hendak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi Tuhan yang satu? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh hal ini merupakan sesuatu yang sangat mengherankan. Artinya apa? Mereka enggan, mereka tidak mau untuk menerima seruan dan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tauhid, kepada mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam setiap ibadah kepadanya. Jadi tauhid al-uluhiyah, tauhid uluhiyah merupakan pembeda seorang muslim dengan orang-orang non-muslim. Karena tauhid uluhiyah inilah yang menjadi tolak ukur apakah seseorang itu dikatakan muslim atau tidak. Tatkala seseorang telah menerima, menetapkan tauhid uluhiyah, kemudian dia menerimanya baik secara lahir maupun batin, ucapan maupun perbuatan, dia persembahkan seluruh ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini dikatakan sebagai seorang yang muslim dan mukmin. Adapun kalau seseorang tidak mau menetapkan tauhid uluhiyah ini, maka mereka masih berada di dalam kubangan kekufuran, meskipun mereka mengetahui bahwasanya pencipta langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Selama mereka tidak mengikrarkan syahadat la ilaha illallah, yang menjadi konsekuensi bahwasanya dengan syahadatnya tersebut
dia mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selama dia tidak melakukan hal tersebut, tidak mengikrarkan syahadat la ilaha illallah, maka dia tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Yang ketiga adalah tauhidul asma'i was sifat. Tauhid al-asma' was sifat. Pengertiannya adalah wahwa al-imanu bikulli ma warada fil Qur'anil Karim wal ahaditsin nabawiyyatis sahihah min asma'illahi wa sifatihi allati wasafa biha nafsahu au wasafahu biha rasuluhu ala al-haqiqah. Tauhid al-asma' was sifat yaitu beriman terhadap seluruh apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi yang sahih berupa nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan atau tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Quran atau disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda-sabda beliau secara haqiqah, secara sebenar-benarnya. Jadi kita menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah sebutkan bagi dirinya di dalam Al-Quran atau disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Wa asma'ullahi katsiratun minha ar-Rahman was-Sami' wal-Basir wal-Aziz wal-Hakim. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, inna lillahi tis'an wa tis'ina asman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama. Jadi nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak. Maka di antara yang 99 tersebut adalah Ar-Rahman, Zat yang maha pemurah. Was-Sami', Zat yang maha mendengar. Wal-Basir, Zat yang maha melihat. Wal-Aziz, Zat yang maha perkasa. Wal-Hakim, Zat yang maha bijaksana. Jadi ini merupakan atau beberapa nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwas sami'ul basir. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi berdasarkan ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan, menolak segala macam bentuk keserupaan dia dengan makhluknya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah sama dengan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di sini juga menetapkan bahwasanya dia adalah Zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Menetapkan nama-nama dan sifat bagi dirinya. Jadi tugas kita adalah mengimani apa-apa atau nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bagi dirinya di dalam Al-Quran
Dan disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang sahih. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pembahasan kita kali ini adalah seputar anwa'ut tauhid, jenis-jenis tauhid. Dan kita telah menyebutkan 3 jenis tauhid yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, yaitu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Demikianlah apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan petunjuk untuk mengamalkan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita berupa ilmu, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan ilmu yang bermanfaat tentunya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan yang luas, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berjalan di muka bumi ini dalam kondisi diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.